OnePlus 5 yang udah dirilis bulan Juni lalu termasuk smartphone flagship yang recommended. Selain kenceng, harganya juga lumayan terjangkau dibanding flagship lain. Tapi seakan kurang puas, OnePlus pun merilis OnePlus 5T yang menurut kami datang sebagai penyempurna. Untuk kesekian kalinya, OnePlus sukses bikin smartphone flagship yang kencang dan menggoda. Kalau Anda bertanya, apa sih perbedaan utama antara OnePlus 5 dan 5T? Jawabannya adalah layar. Sebagai salah satu merek beken, OnePlus nggak mau ketinggalan ikut-ikutan tren layar 18:9. Di OnePlus 5T, kita bisa nikmatin layar 6 inci yang memanjang dengan bezel atas dan bawah cukup tipis. Resolusinya belum Quad HD alias masih Full HD+, 2160x1080 pixel. Walaupun bukan yang paling tinggi, buat kami layar OnePlus 5T adalah salah satu yang paling enak di mata karena kelihatan crispy dan cerah banget. Karakter warnanya juga bisa diubah-ubah. Dan karena pakai panel optik AMOLED, layarnya udah punya fitur ambient display secara default, di mana kita bisa lihat notif pesan yang masuk saat kondisi smartphone terkunci. Satu yang jadi kekurangan adalah absennya dukungan HDR. Kami yakin Anda pun suka dengan perubahan yang ditawarkan, khususnya pada layarnya ini. Tapi kalau dilihat-lihat, bagian depannya ini kok jadi persis Oppo F5 atau Vivo V7 Plus ya? Mungkin karena mereka satu induk, jadi pakai desain reference yang sama. Terlepas dari kemiripan bagian depannya, desain keseluruhan OnePlus 5T tetap enak dipandang dan nyaman digenggam. Walaupun ukuran layarnya 6 inci, tapi dimensi bodinya cuma beda 0,2 cm saja dari OnePlus 5 yang punya layar 5,5 inci. Kalau ada hal yang ngurangin kenyamanan pas pakai, gak lain adalah bodinya yang licin banget. Kami sih gak kaget karena bodi licin emang udah kerasa dari zamannya OnePlus 3 dulu. Hal ini juga gak terlalu jadi masalah karena kita tinggal pakein casing bawaannya aja. Hal lain yang berubah pada OnePlus 5T adalah sensor fingerprint yang pindah ke belakang. Sementara untuk interface-nya smartphone ini masih setia dengan jack audio di bawah, sederet dengan grill speaker dan port USB-C. Oh ya, bicara soal grill speaker, posisinya bukan favorit karena pasti bakal ketutup tangan saat main game. Akhirnya mau gak mau kita harus putar posisinya biar gak ketutupan. Satu hal lagi yang bikin jadi kekurangannya adalah minus sertifikat anti air. Jadi waspadalah saat pakai di musim hujan. Kekinian lain yang ditawarkan OnePlus 5T adalah fitur Face Unlock dengan memanfaatkan kamera depannya. Kinerjanya kurang lebih sama kayak di Vivo V7, cepat dan responsif selama cahayanya memadai. Next, perbedaan lain yang bisa kita temukan ada di sektor kamera. Walaupun sekilas kelihatan sama, sebenarnya enggak. Di OnePlus 5 ada dual kamera, yaitu 16 megapiksel primary dan 20 megapiksel secondary dengan lensa telefoto 1,6 kali. Sedangkan di OnePlus 5T, resolusi kedua kameranya masih sama, tapi spek dan fungsinya berbeda. Kamera utamanya 16 megapiksel dengan aperture f1.7 punya ACE berbasis gyro. Kamera sekunderinya 20 megapiksel juga punya aperture f1.7 tapi lensanya normal bukan telefoto. Kamera yang 20 megapiksel ini baru akan aktif otomatis saat kondisi benar-benar gelap dengan cahaya di bawah 10 lux. Terus terang jadi bakal jarang banget kepake, kecuali buat pengguna yang hobi motret di kegelapan. Untuk interface dan mode-modenya simple dan gampang dipakai, bahkan dengan satu tangan. Kita bisa swipe ke atas pakai jempol buat milih mode. Ada portrait, slow-mo, pro atau manual, time-lapse, dan panorama. Buat mode portrait sekarang jauh lebih enak karena kita nggak perlu mundur atau kasih jarak di atas 1 meter kayak di OnePlus 5. Jadi lebih fleksibel, hasilnya juga udah lebih rapi. Untuk mode Pro ada pengaturan ISO, white balance, fokus, shutter speed dari 1/8000 sampai 30 detik, exposure, dan juga bisa motret dengan format RAW. Bicara hasil jepretannya, sebenarnya kayak nggak ada perbedaan berarti dari OnePlus 5. Perbedaan paling berasa mungkin saat kondisi benar-benar low light di mana noise-nya sangat minim. Tapi sayangnya dengan kamera secondary yang katanya jago low light ini, kita tetap nggak bisa pakai mode potret di kondisi cahaya minim. Jadi walaupun sudah ada sedikit perbaikan dan bisa hasilin foto yang kece dan menjanjikan, overall kualitas kamera OnePlus 5T masih sedikit di bawah Note 8, Mate 10, iPhone X atau Pixel 2 yang jadi rajanya kamera smartphone saat ini. Selain perbedaan yang sudah kami sebutkan tadi, apakah ada perbedaan lain?
Sepertinya nggak ada. Kalau dari segi spesifikasi sama persis. CPU-nya masih Snapdragon 835, pilihan RAM 6 atau 8GB, storage 64 atau 128GB, serta baterai 3300 mAh dengan pengisian kilat dash charge. Kami sama sekali nggak punya keluhan soal performanya. OnePlus 5T adalah salah satu Android terkencang untuk sekarang dan hal ini nggak bisa dibantah lagi. Bahkan dengan ukuran layar sedikit lebih besar, ketahanan baterainya tetap kuat dengan rata-rata screen on time 5-6 jam. So, kalau Anda mau beli smartphone layar lega 18:9 yang kenceng banget, kameranya oke, tapi harganya masih lumayan masuk akal, OnePlus 5T adalah opsi menarik. Satu-satunya kekurangan yang menurut kami seharusnya ada di smartphone ini adalah sertifikat IP68 tahan air dan debu. Alright guys, itu dia video reviewnya, dan buat kalian yang belum nonton video-video lainnya, nah tinggal klik aja nih di sini. Yang belum subscribe juga, subscribe sekarang juga guys. Jadi kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye-bye.